575 anggota DPR RI akan mendapat fasilitas baru berupa plat nomor khusus kendaraan yang menandakan kendaraan tersebut milik anggota dewan. Seberapa penting plat nomor khusus bagi para legislator Senayan ini dan bagaimana menjamin anggota dewan tidak diistimewakan di jalanan? Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore. Dan ada Bang Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat sore Bang Lusius. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, ini menjadi polemik bahkan di media sosial dan juga di media massa soal plat nomor khusus kendaraan bagi anggota dewan. Saya mau konfirmasi apakah memang betul anggota DPR yang meminta agar plat ini diterbitkan khusus untuk kendaraan dinas mereka? Betul sekali, sudah terpakai malah. Oke. Tapi ini kan rame gara-gara di salah satu lantas Cirebon memviralkan video tersebut. Dan saya sampaikan kepada Kapolda Jabar untuk menyampaikan kepada jajarannya agar dibaca telegram Kapolri melalui Korlantas, jangan kebanyakan di lapangan, repot kan nih. Oke, Bang Roni, Anda membenarkan bahwa memang anggota DPR meminta plat nomor khusus kendaraan mereka. Alasannya apa kemudian anggota DPR meminta itu? Sepenting apa sebetulnya plat khusus kendaraan bagi anggota dewan? Padahal sebelumnya sudah ada fasilitas plat dan juga logo DPR yang diberikan di mobil masing-masing, Bang Roni. Jadi begini, logo DPR itu kan dari zaman ke zaman sudah ada. Nah, plat DPR ini cuma menambahkan apa yang sudah ada dari logo DPR yang tadi dilihat di TV itu. Itu ada nomornya. Nah, terkait dengan nomor beserta plat yang memang beda dengan yang lain adalah terdaftar as anggota DPR yang aktif selama 5 tahun. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah dalam fungsi pengawasan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, dilakukan kepada semua anggota yang memiliki nomor anggota. Kalau ada yang mengatakan itu akan disewenang-wenangin, nggak akan mungkin. Selama dia melakukan di perjalanan dengan baik, melakukan lalu lintas tertib di jalan, saya rasa tidak ada yang mesti diistimewain. Sekalipun dalam progresnya di situ kan belum ada peritahuan tentang yang bisa masuk busway segala macam. Nah, ini fungsinya gampang kok. Kalau memang ada anggota yang melanggar di dalam jalanan, silakan semua masyarakat untuk memfoto atau memvideokan, diviralkan saja. Itu lebih mudah itu. Oke, Bang Lusius, fungsinya pengawasan seperti yang disampaikan oleh Bang Roni supaya masyarakat mudah memantau aktivitas kalau memang ada anggota dewan yang melanggar aturan di lalu lintas. Tapi menurut Anda apakah itu akan betul-betul terjadi? Apakah itu kemudian urgent dilakukan di tengah pandemi? Ya, saya kira sih selain tidak urgent di tengah pandemi, saya membayangkan aturan plat nomor khusus untuk anggota dewan dimaksudkan untuk bisa mengontrol mereka itu. Saya membayangkan seolah-olah anggota dewan ini semuanya jahat gitu ya, sehingga kemudian perlu dipasangkan plat nomor berbeda dari masyarakat biasa agar mudah dikenal sebagai anggota DPR gitu ya. Dan buat saya ini justru melawan misi MKD sebagai penegak kehormatan DPR itu ya, menganggap bahwa anggota DPR itu semua jahat, semua kemudian perlu dipasangkan plat nomor khusus sebagai pengenal mereka. Itu justru tidak membuat DPR atau kehormatan DPR itu semakin baik gitu ya, tapi justru membuat DPR semakin dianggap potensial melakukan kejahatan sehingga perlu kemudian dipasangkan plat nomor khusus untuk memantau mereka gitu ya. Jadi saya melihat ini kesannya kok tujuannya kekanak-kanakan banget gitu ya. Yang kedua, saya kira soal kerja MKD sendiri, kita tahu betul bahwa ada banyak tugas MKD yang selama ini mestinya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan penegakan kode etik terhadap anggota DPR gitu ya. Misalnya soal ketidakhadiran di rapat-rapat ya. Kode etik mengatakan bahwa ada jumlah ketidakhadiran tertentu yang membuat MKD bisa mengeluarkan sanksi kepada anggota. Sampai sekarang kita belum menemukan ada kerjaan yang dilakukan oleh MKD untuk kemudian memberikan sanksi atas ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat-rapat. Jadi bagaimana mungkin menambah pekerjaan padahal pekerjaan dasar yang sudah diatur selama ini saja belum dilakukan.
ini membuktikan bahwa alasan yang kemudian diungkapkan terkait dengan plat nomor khusus ini sesungguhnya mengada-ada sih. Oke, apakah ini akan membebani anggaran, Bang Lusius, menambah beban anggaran yang sudah ada sebelumnya? Saya kira pasti itu ya, karena ini mengadakan plat nomor khusus, ini hampir pasti juga akan membebani anggaran DPR ya, anggaran negara itu. Oke, Bang Roni, bagaimana jawaban Anda bahwa ini akan membebani anggaran DPR dan harusnya MKD bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran kode etik anggota, bukannya malah mengurusi soal plat nomor khusus kendaraan anggota Dewan, Bang Roni? Kan setiap langkah yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan kan nggak perlu lapor Bang Lusius dong. Oke. Semua pelaksanaan kegiatan yang ada, laporan segala macam itu laporan ke Sekjenan. Itu semua sudah berjalan dengan baik. Bagi anggota yang tidak hadir dalam pelaksanaan rapat paripurna yang sekarang ini di masa pandemik itu tidak bisa 100%. 50% dengan yang ikut melalui virtual juga. Kalau Bang Lusius mengatakan ini orang penjahat, di bumi mana orang tidak ada yang jahat? Jahat semua pasti. Oke. Nggak ada cerita yang nggak jahat-jahat. Bagaimana kita menyikapi Berharap selama ini anggota DPR itu hormat. Oke, biarkan Bang Roni menyelesaikan dulu, nanti saya beri waktu ke Bang Lusius. Silakan, Bang. Jadi kalau dibilang tadi Bang Lusius, kayaknya anggota DPR mesti diawasi, dilakukan hal-hal yang serius. Anggota MKD itu hanya tugasnya mengawasi anggota. Memang benar. Di mana dia melakukan kesalahan, itu yang kita tindak. Kalau nggak lakukan kesalahan, ya perlu kita tindak. Dan ini membedakan yang kemarin saya sampaikan juga di media sosial, bahwa ini adalah bukan hal yang eksekutif tentang plat nomor DPR. Ini hanya menandakan antara legislatif dan eksekutif. Dan nomor ini sebenarnya sudah ada dari zaman ke zaman, waktu itu hanya sebatas sebagai logo DPR yang ditempelkan kepada plat DPR mobil sebelumnya. Kalau yang sekarang adalah plat khusus, yang notabene dasar dari pembuatan plat ini adalah dasar mobil tersebut. Yang mobilnya adalah mobil yang taat bayar pajak tentunya. Oke. Jadi setahun sekali dia harus memperpanjang kartunya yang ada plat DPR-nya. Oke, Bang Roni, tapi pengadaan plat nomor khusus kendaraannya akan membebani anggaran DPR, anggaran negara kah? Murah kok, ini cuma 200.000 perak. Oke, artinya itu tidak akan membebani begitu ya menurut Anda? Nggak ada kok, saya bikin sendiri kok. Oke, silakan Bang Lusius. Tadi Anda mau menanggapi apa, Bang Lusius? Saya berikan kesempatan. Per satu plat itu 200.000 perak kali 575 lumayan juga itu, Bang. Jadi jangan dianggap kecil itu ya. Untuk rakyat itu besar. Kalau kayak saya, yang kedua saya kira bayar, sebentar, Bang Roni. plat nomor mobil khusus sebagai pengenal sehingga masyarakat kemudian media untuk melaporkan anggota DPR yang diduga melanggar kode etik gitu ya. Itu bagi saya sih sebuah upaya yang justru menunjukkan bahwa anggota DPR sendiri merasa mereka tidak dikenal oleh rakyat. Ya. Dan saya kira jabatan sebagai anggota DPR itu adalah jabatan fungsional, jabatan yang melekat pada anggota DPR karena fungsi-fungsinya gitu ya. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau fungsi-fungsi ini dilakukan secara maksimal, DPR tidak perlu aksesoris lain untuk kemudian memperkenalkan dirinya kepada publik atau masyarakat. Ya. Masyarakat pasti akan mengenal mereka dan pasti akan menghormati mereka. Sehingga plat nomor khusus itu menjadi tidak penting kalau DPR selama ini sudah mempersembahkan ke rakyatnya kinerja-kinerja yang luar biasa terkait dengan fungsi mereka. Saya menduga plat nomor khusus ini adalah politisi yang merasa bahwa setelah menjadi wakil rakyat, mereka tidak cukup dikenal oleh rakyatnya sendiri. Ini ironi bagi anggota DPR, sehingga perlu bagi mereka untuk kemudian mencari instrumen-instrumen lain untuk memastikan bagi anggota DPR mereka masih dikenal oleh rakyatnya. Dan saya kira ini ekspresi krisis identitas dari sebuah lembaga parlemen, sebuah lembaga yang mengatakan dirinya sebagai lembaga wakil rakyat. Oke, Bang Roni, apakah kemudian penambahan fasilitas plat nomor khusus kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang MD3? Karena kalau kita lihat apa yang menjadi
hak ataupun fasilitas dari anggota DPR itu tidak ada soal fasilitas plat nomor kendaraan, dan apakah kemudian ini tidak membuat jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya, dengan rakyat sendiri, karena memang mereka merasa eksklusif begitu, akan mendapatkan cap yang lebih eksklusif dengan adanya plat nomor khusus ini, Bang Roni? Nana, nggak ada yang membedakan, itu sama aja. Di jalan juga sama aja, lampu merah ya berhenti. Sama aja masyarakat biasa. Membedakannya adalah masyarakat biasa tidak memiliki kita kayak kita anggota DPR dalam status pejabat negara. Kalau masyarakat biasa ya masyarakat biasa. Intinya sama aja, kita ini sama. Cuma membedakan kertas saja. Kalau saya serta yang lain memiliki keputusan presiden, masyarakat biasa tidak memiliki dengan yang kita punya, tidak ada fasilitas yang eksklusif. Plat nomor tidak terlalu diperdebatkan. Kalau Bang Lusius kalau memang nggak guna, ya udah Bang Lusius bukan anggota DPR. Ya nggak perlu pakai juga. Oke, Bang Roni, tadi Anda mengatakan bahwa anggota DPR dengan masyarakat sama saja. Bagaimana kemudian memastikan bahwa anggota Dewan tidak bebas tilang dan mendapat perlakuan yang setara seperti masyarakat lain di jalanan? Sama aja, kalau memang dia melanggar, tilang tilang aja udah. Sama kayak kemarin di Cirebon, diberhentikan, divideoin, diberhentiin. Nggak ada yang istimewa, udah di jalan, nggak ada, sama aja. Saya sering kok berkali-kali ditilang. Bang Lusius. Bang Lusius, Anda meyakini bahwa masyarakat ataupun anggota DPR akan berlaku sama di jalanan, di aturan lalu lintas, apalagi kalau kemudian melihat bahwa anggota DPR ini punya plat nomor khusus kendaraan. Apakah kemudian polisi lalu lintas berani menilang para anggota dewan yang memiliki plat nomor khusus ini, Bang Lusius? Saya kira sih rentan sekali untuk disalahgunakan atau disalahmanfaatkan gitu ya. Kita tahu sendiri dengan tanpa identitas yang jelas saja banyak anak pejabat dan lain sebagainya yang kemudian bisa melakukan apa saja, dan ketika ditahan dia mengaku sebagai anak pejabat dan lain sebagainya. Ini anggota DPR dalam keadaan santai-santai begini, Bung Roni ini bisa saja mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja nanti. Tapi dalam keadaan dia setengah emosi dan lain sebagainya, plat nomor khusus ini bisa menjadi kartu truf dia untuk kemudian meyakinkan polisi agar dia dibedakan dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, kepercayaan kepada DPR yang masih sangat rendah dan banyak perilaku negatif yang masih dilakukan anggota DPR membuat kita sulit untuk percaya niat baik balik keinginan DPR menggunakan plat nomor mobil khusus ini. Mereka bisa saja atau sangat mungkin kemudian melakukan pelanggaran, dan plat nomor khusus ini ada menjadi kartu truf mereka untuk kemudian bisa dibebaskan dari pelanggaran yang dilakukan di tengah jalan. Oke. Terakhir Bang Roni, bagaimana kemudian Anda dan juga teman-teman di DPR menjamin bahwa plat nomor khusus itu hanya akan dipakai oleh anggota DPR saat sedang bertugas dan tidak disalahgunakan ataupun dipakai oleh kerabatnya, Bang Roni? Menjamin 101% bahwa plat itu tidak disalahgunain. Bila mana disalahgunain dalam tertib lalu lintas, dilakukan kesewenang-wenangan, saya minta Polantas, polisi dimanapun berada, untuk memvideokan dan viralin di masyarakat agar gampang untuk dibully anggota DPR-nya. Mudah kan, gampang. Keterbukaan kan saat ini sangat mainstream. Posting sebentar, kalau ada kesalahan, gampang dibully anggota DPR-nya, mampus dia tuh. Apa-apa. Artinya Anda menjamin tidak akan disalahgunakan dan anggota DPR siap untuk ditilang oleh polisi lalu lintas dan tidak akan mempersoalkan status ataupun nasib polisi tersebut ya? Itu kalau disaksikan masyarakat. Bagaimana kalau yang kemudian berhadapan di jalanan dan melakukan pelanggaran itu hanya disaksikan oleh polisi, ya? DPR misalnya sedang pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi gelap, gitu, lalu berhadapan dengan pihak keamanan yang dengan mudah bisa diyakinkan dengan plat nomor khusus mobil itu. Jadi saya kira potensi pelanggaran itu tetap terbuka, dan kekhususan itu membuat DPR kemudian memang terlihat sebagai kelompok khusus. Ya, dan karena kelompok khusus, dia kemudian punya privilege di tengah jalan maupun di tempat-tempat tertentu, dan itu yang kemudian kita cegah, gitu ya.
Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana komitmen dari Bang Ahmad Sahroni dan juga 574 anggota DPR lainnya yang baru saja mendapatkan fasilitas nomor khusus kendaraan. Apakah sudah siap untuk ditilang dan juga menjalankan aturan lalu lintas dengan benar? Kita tunggu nanti, kita tagih bersama komitmennya. Terima kasih sekali Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, dan juga Bang Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore dan sehat selalu Bapak-Bapak. Masih.